estetikanya itu estetika terapan. Nah, karena itu harus bisa diterima dan harus bisa dihuni kan, ya. Jadi betapapun liarnya ide arsitektur, tetap harus dia bisa diterima oleh klien ya, diterima juga oleh tadi fungsi-fungsi dia bisa dipakai tidak ya sebagai hunian gitu ya. Jadi itu yang hanya ada batasan juga gitu ya ketika kita memakai metode kreatif, tetap juga ada batasan karena dia harus bisa dipakai digunakan ya. Berbeda dengan seni rupa atau seni patung ya hanya memuaskan visualitas ya, memuaskan aspek visual ya, penglihatan. Tetapi arsitektur kan harus memenuhi aspek fungsi juga gitu kan. Ya. Nah, ini sekali lagi ini tidak tak terbatas pada Antonides kan hanya menunjukkan 3 ya. Yang pertama yang tradisional ini yang tadi yang kita sebut ini rasional ya. Yang metode rasional, metode pragmatis ini sebetulnya di sini kan tradisional. Artinya gini, setiap arsitek ini harus sudah melewati ini gitu ya. Artinya dia ditempuh nih cara-cara tradisional itu ditempuh ya, pendekatan yang sistematik, yang rasional, yang pragmatik ditempuh. Nah, ini artinya arsitek yang ini harus sudah hatam gitu ya. Di S1 ini sudah hatam, nah kita melampaui ini. Yang kata Antonides paling tidak 2 lagi, strategi adopsi atau strategi analogi ya. Nah, yang kita berikutnya yang pertemuan hari ini kita bicara banyak di sini ya, pendekatan metafor itu ya. Ada juga seperti strategi dekonstruksi atau dekomposisi ya. Ini juga kita akan kita bahas ya. Tetapi tentu tidak terbatas pada ini gitu ya. Antonides kan 92 ini sudah cukup tua juga ya. Nanti kita bicara juga pendekatan-pendekatan lain ya yang juga dikemukakan oleh teoritis yang lain. Misalnya kita akan diskusikan tentang pendekatan fenomenologi ya. Ya dan lain ya. Nah, kita masuk ke pendekatan metafor ya. Atau ada ini dulu, ada pertanyaan? Tadi itu hanya belum. Hanya mengulang yang kemarin itu ya. Nah, kita masuk ke sekarang salah satu pendekatan metode kreatif yaitu pendekatan metafor ya. Ini pun saya kira di S1 sudah peroleh ya, tapi coba kita perdalam lagi ya. Ya, saya kira Bapak sudah juga menggunakan juga metode metafor ini. Ini salah satu metode yang tadi oleh Antonides pendekatan adoptif ya. Atau juga pendekatan analogi ya salah satunya dalam metafor. So, kalau sederhana kan metafor itu kalau dalam bahasa Indonesia perumpamaan ya. Jadi kita meminjam gitu ya satu gagasan ya dari subjek atau objek yang satu, lalu kita terapkan pada objek subjek yang lain gitu ya. Ya, jadi itu meminjam ya gagasan, meminjam konsep ya, meminjam ide kreatif dari satu subjek ya, atau subjek ini bisa juga objek fisik atau bisa gagasan ya, bisa ide gitu. Lalu kita transfer kepada subjek, transformasikan atau kita pada objek desain kita gitu ya, pada rancangan desain kita gitu.
secara sederhana itu ya. Jadi kalau itu yang menurut saya intinya sederhana itu, tapi coba kita dalami berdasarkan pandangan-pandangan teoritis ini gitu ya. Pertamanya metafor adalah perangkat untuk melihat sesuatu dalam hal dan melalui sesuatu yang lain. Jadi ini. Jadi menurut Brooke, metafor itu kita melihat sesuatu ya. Ini kan berarti konteksnya melihat ya, aspek visual ya. Ini tahap awal ya, kita tahap awal atau tahap ketika kita menikmati gitu ya. Ketika misalnya ini yang paling yang naif ya, misalnya metafor yang naif di Taman Mini itu ada keong emas ya. Bu pernah ke Taman Mini, Pak? Belum, baru ngeliat di internet aja. Internet ya. Pokoknya itu kan ada museum ya, keong emas ya. Nah itu kan ketika melihat bangunan itu apa yang terbayang? Ya berarti Bapak melihat karya arsitektur dengan bentuk yang emas itu kan berarti membayangkan oh ini asalnya adalah dari bentukan makhluk keong kan ya. Itu kan. Jadi kalau konteks melihat berarti dibalik sebenarnya sudah jadi ya. Atau kalau mau dibalik berarti tadi si arsitek ini ya meminjam sesudah melihat bentuk keong gitu ya, lalu dipinjamkan itu kepada gagasan bentukan arsitekturnya gitu ya. Nah ini sebetulnya metafor yang naif ya, metafor fisik ya, visual yang naif gitu, yang paling dangkal sebenarnya. Atau ada juga di New York ya yang toko donat ya, mengambil, toko donat itu bentuknya itu betul-betul mengambil donat di atapnya itu ya. Nah itu juga metafor yang naif tadi ya, yang dangkal gitu, yang paling mudah ya, yang anak kecil pun bisa gitu kan, udah. Nah Lakoff dan Johnson, saya kira ini yang lebih canggih ya, lebih kompleks ya. Jadi metafor itu katanya adalah alat yang memungkinkan arsitek mengkategorisasi pengalaman sesuai dengan sistem konseptualnya. Jadi maksudnya ini kenapa arsitek itu harus mengalami ya, harus banyak eksplorasi, harus banyak adventure ya. Jadi Anda sebagai arsitek ya itu harus banyak jalan-jalan saya. Ya, harus banyak mengkaji, mengalami, melihat, mengobservasi. Itu yang sebetulnya studi presiden sebenarnya. Jadi kemanapun kita pergi, harusnya kita belajar dari presiden karya arsitektur yang lain gitu ya. Atau belajar dari alam, ya, belajar dari tadi adventure, dari bentuk-bentuk alam, dari bacaan dan sebagainya, sehingga kita memungkinkan pengalaman kita menjadi kaya gitu kan. Nah dengan pengalaman kita yang kaya, kita nanti bisa mengkategorisasi, ya, mengambil gitu ya, mengambil kekayaan pengalaman dalam diri kita ya, lalu kita akan hubungkan dengan gagasan kita di dalam arsitek gitu ya. Jadi kalau kata Lakoff dan Johnson, metafor itu instrumen kognitif, artinya apa? Alat dalam pikiran kita gitu ya, alat dalam pikiran kita untuk meminjam ya, tahu ya tadi berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan bacaan ya, berdasarkan apalagi ya tadi analisis presiden dan sebagainya, nanti meminjam itu ya dalam kerangka pikir kita gitu ya, yang dibentuk menjadi sesuatu konseptual, lalu kita kaitkan ya, kita korespondensi, kita kaitkan dengan gagasan desain, masalah desain yang kita hadapi gitu ya. Tujuannya dalam rangka tadi membangun novelty ya, kebaruan tadi kan, ide-ide yang berbeda dari orang lain gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya gitu ya, yang tidak mulu soal metafor visual ya atau metafor fisik.
tapi juga metafor intelektual ya. Nah itu tadi, jadi tujuannya adalah membangun novelty ini lagi Pak. Jadi arsitek itu karena dia seorang harus kreatif, maka dia harus membangun kebaruan ya. Membangun keberbedaan dengan gagasan orang lain itu. Nah menurut Berry, ini juga sama ya. Jadi Vance Barrington mengatakan metafor adalah akselerator. Jadi alat untuk mempercepat ya. Alat untuk meningkatkan kemampuan kita ya sebagai arsitek gitu, yang mentransformasikan ya tadi kenangan, memori ya, pengalaman, gagasan atau tadi ya sumber-sumber ide dari alam menjadi sesuatu ide yang lain dalam desain kita gitu ya. Jadi fungsi metafor adalah fungsi untuk menggugah ya, mempercepat, meningkatkan kemampuan kita dalam tadi melahirkan berbagai desain ya dengan meminjam ide dari tadi sumber-sumber pengalaman, kenangan, sumber alam ataupun apapun itu ya, yang nanti kita terjemahkan menjadi ide yang lain dalam desain kita gitu. Nah, Tunides ini ada 4 menurut dia ya. Ini juga contoh di gambarnya ini ya. Jadi kita ini meminjam ide apa ini, Pak? Minjam jaring laba-laba. Dari alam ya, bentukan jaring laba-laba. Nah, ini pun termasuk yang ya ini agak meskipun dia tidak langsung ya visual ya, tetapi idenya ini masih sederhana ya. Jadi dia jaring laba-laba menjadi sebuah kalau ini fondasi nih ya, untuk fondasi laba-laba ya. Jadi ya, ide sarang laba-laba ini adalah metafor dari jaring laba-laba gitu kan. Nah kembali ke Antoniades ya sama tuh ya. Jadi intinya adalah metafor atau mekanisme transfer ya dari satu objek atau subjek ya, gagasan, peristiwa, pengalaman, objek fisik, memori apapun ya, lalu ditransfer kepada objek yang lain. Objek yang lainnya ini yang kita sebut sebagai karya kita, ide arsitektur ya. Jadi objek yang lain itu kan desain kita ya. Desain kita itu memakai mentransfer ya gagasan, peristiwa, objek atau kenangan atau memori dari objek yang lain gitu ya. Nah karena itu dia tadi kan juga alat ya, instrumen mempercepat atau teknik ya. Nah tapi Antonides bedanya dia tidak harus seluruhnya ya, bisa sebagian, bisa keseluruhan atau unsur-unsurnya saja gitu ya. Tidak harus selalu gagasan utuh dari objek yang lain ya. Bisa aja gagasan sebagian lalu ditransfer pada desain kita. Lalu juga tadi analogi ya. Atau juga mempertukarkan ya. Mempertukarkan yang satu ke yang lain. Ini berdasarkan satu hasil riset ya, penemuan. Jadi intinya sumber-sumber metafor itu tidak terbatas ya, tidak terbatas. Nanti kita lihat kita tidak mau membatasi metafor itu dari mana gitu sumbernya gitu ya. Yang kita bisa transfer dari manapun ya itu